Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dan juga membahas prospek dua saham di sektor batubara, yakni saham MBAP dan juga Indika Energy. Kedua saham ini sudah memutuskan akan membagikan dividen final di tahun 2024. Tapi kira-kira berapa nih nominal dividen dari MBAP dan juga Indika Energy? Dan apakah kedua saham ini masih layak investasi dan kita hold? Atau lebih baik kita mencari saham lain yang lebih bagus? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, tapi sebelumnya disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham. Karena seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Langsung saja yang pertama kita akan membahas saham Indika Energy guys ya. Dengan laba bersih full year 2023 itu sebesar 119 juta US dollar dengan total dividen tunai yang akan dibagikan di dividen final 2024 adalah 30 juta US dollar guys ya. Dan Indika Energy juga ini RUPS-nya diselenggarakan pada hari ini ya, hari Senin tanggal 6 Mei 2024 dan sudah menetapkan dividen per lembar sahamnya. PT Indika Energy atau INDI menetapkan dividen final tahun buku 2023 senilai 30 juta US dollar guys ya, atau sekitar 0,0058 US dollar per sahamnya. Hal tersebut diketok dalam RUPS tahunan yang diselenggarakan pada hari Senin hari ini guys. Dan ini update-nya juga cukup cepat guys ya. Dividen tunai tersebut akan dibayarkan pada 5 Juni. Nah, ini adalah untuk tanggal pembayarannya ya, tanggal 5 Juni 2024 dengan tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen ya pada 22 Mei 2024. Nah, kemungkinan cum date-nya ini di 22 Mei 2024. Dividen akan dibagikan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen final tunai tahun buku 2023. Jika menggunakan asumsi kurs 16.000 per 1 US dollar, maka besaran dividen Indika ini kisaran 480 miliar rupiah atau sekitar 92,8 rupiah per lembar sahamnya. Jadi untuk Indika Energy ini juga tergantung kurs USD ya. Kalau misalkan Indika Energy nantinya menggunakan kurs yang lebih tinggi di atas 16.000, maka perhitungan 92,8 rupiah per saham ini bisa saja lebih tinggi ya dari asumsi kurs 16.000. Tapi kalau misalkan nanti rupiahnya menguat gitu guys ya, dan turun ya untuk kurs rupiah terhadap US dollarnya, maka nilainya juga ini bisa saja berkurang seperti itu guys. Jadi tergantung nilai kurs yang nanti digunakan oleh Indika Energy dalam membagikan dividen. Sementara Pak Lo Keng Hong ya, saat dikonfirmasi investor, Pak Lo Keng Hong ini mengaku tidak akan menghadiri RUPS tahunan Indika Energy. Alasan Pak Lo ya tidak hadir dalam RUPS tahunan Indika Energy karena hanya memiliki sedikit sahamnya saja. Jadi di sini terkonfirmasi ya bahwa Pak Lo Keng Hong ternyata masih memegang saham Indika Energy meskipun ya tidak banyak gitu guys ya. Mungkin ya tidak banyaknya Pak Lo ini juga kalau misalkan dari kacamata kita ya tetap banyak gitu guys. Nah, untuk Indika Energy ya di sesi satu hari ini ya, karena saya record jam 12:30 ya pada penutupan sesi 1, kita melihat ya bahwa Indika Energy ini coba kita refresh guys ya, kita agak sedikit refresh. Di satu hari ini ya guys ya, sesi 1 ada kenaikan 3,23%, close di 1440 per lembar saham. Dan Indika Energy kalau misalkan kita pantau, memang dia belum rilis laporan keuangan kuartal 1 2024. Jadi belum terlihat nih kira-kira Indika Energy ini labanya akan bagus atau tidak gitu guys ya pada kuartal pertama 2024. Tapi sebenarnya dari sisi rasio fundamental ini tidak ada masalah ya. Indika Energy masih menjadi salah satu saham di sektor batubara yang ternyata masih under value. P/E ratio di angka 4 kali dengan PBV 0,39 kali. Makanya Pak Lo Keng Hong masih teguh pendirian dalam memegang saham Indika Energy. Meskipun mungkin ya beliau sudah mengurangi porsinya di saham Indi. Tapi yang jadi persoalan adalah di mana Indika Energy ini total liabilitasnya itu lebih tinggi dibandingkan total ekuitasnya ya. Jadi untuk rasio DER-nya atau hutangnya itu di atas 100%. Nah, ini menjadi concern utama kita juga ya di saham Indika Energy, bahwa Indika Energy tidak akan bisa membagikan DPR yang tinggi ya guys ya, di atas 30%, karena DPR yang tadi kita bahas itu hanya sekitar 25% saja ya, mungkin 25-26% gitu ya. Jadi tidak akan lebih tinggi daripada 30% karena
perusahaan tentunya memiliki pertimbangan gitu guys ya untuk agar supaya mereka bisa melunasi hutangnya juga secara berkala seperti itu. Lalu kita cek gross profit margin 15,37%, NPM atau net profit marginnya 3,54%, dividend yield di tahun 2023 lalu mencapai 14 persenan guys ya. Tapi mungkin akan berbeda di tahun 2024 ini ya, karena ya nanti akan kita analisa juga ya kira-kira berapa sih besaran dividen yield ya yang akan dibagikan oleh Indika Energy. Nah, lalu kita cek ya dari return on asset di angka 3,84% dan return on equity di angka 9,71% guys. Indika Energy ya ini sebenarnya sudah mulai mengurangi exposure-nya terhadap pertambangan batu bara guys ya. Terakhir itu dia menjual salah satu tambang batu baranya kepada PT Petrindo Jaya Kreasi ya dengan kode saham cuan gitu guys. Jadi Indika Energy ini sudah mulai diversifikasi bisnis ya ke sektor EBT dan juga perdagangan komoditas lainnya non batu bara gitu ya. Jadi exposure terhadap pertambangan batu baranya sebenarnya sudah mulai dikurangi. Nah, maka dari itu kita akan bertanya-tanya kira-kira berapa nih labanya ya pada kuartal 1 2024. Apakah labanya akan bagus ya atau malah anjlok ya setelah Indika Energy mengurangi atau menjual tambang batu baranya terhadap PT Petrindo Jaya Kreasi seperti itu. Oke guys, jadi untuk Indika Energy ternyata hari ini ya guys ya, pasca RUPS tahunan, harga sahamnya malah naik dan juga diapresiasi. Apakah dividennya akan menaik atau tidak? Nanti kita akan bahas ya guys ya di akhir video. Nah, kita akan lanjut dulu ke saham MBAP guys. Untuk MBAP ya, teman-teman bisa cek guys ya di 3 tahun terakhir MBAP sudah mengalami siklus kenaikannya pada tahun 2022 dan teman-teman juga bisa lihat ya sempat menyentuh level 10 ribuan bahkan ya. Lalu ya setelah dia all time high di 10.000 ya guys ya, perlahan-lahan MBAP ini dia terus turun sampai di level 3.550. Jadi, nah inilah yang kita maksud sebagai saham siklikal. Teman-teman harus paham ya siklusnya. Kapan harus masuk, kapan harus keluar. Jadi, untuk investasi jangka panjang pun ya teman-teman harus analisa lagi fundamentalnya seperti apa. Apakah fundamentalnya bagus, apakah manajemennya juga oke gitu guys, itu harus teman-teman analisa lebih dalam lagi. Karena untuk investasi jangka panjang itu bukan hanya kita ya membaca kapan masuk, kapan keluarnya saja. Tapi untuk investasi jangka panjang itu lebih ke analisa fundamental dan juga perusahaannya itu sendiri gitu guys. Jadi laporan keuangannya harus betul-betul teman-teman pahami gitu ya. Nah untuk MBAP guys ya, kita cek ya di hari ini. MBAP ini hari ini ya ada sedikit kenaikan 1,43% ya, masih di level 3.500-an ya untuk closing sesi satu hari ini. PE ratio di angka 15,9 kali dengan PBV 1,57 kali ya, masih oke lah. Tidak terlalu mahal juga ya sebenarnya untuk saham MBAP. Tapi yang jadi persoalan adalah laporan keuangan kuartal 1 2024-nya ini mengalami penurunan ya, labanya anjlok guys ya. Nah, teman-teman juga bisa baca beritanya gitu guys ya. Terkait dengan anjloknya laba bersih saham MBAP ya 87,9% menjadi 21,69 juta US dollar ya pada tahun 2023. Ya maksudnya ini di 2024 ini kan beritanya di 25 Maret 2024 ya. Mungkin ada sedikit ibaratnya tipe mungkin ya. Ini seharusnya di tahun 2024. Jadi MBAP ini anjlok guys ya labanya ya di tahun 2024 ini ya pada kuartal 1 anjlok sekitar 87,9%-an gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kita perhatikan ya ketika seorang investor itu memutuskan akan masuk atau tidak di sebuah saham untuk investasi jangka panjangnya, maka para investor itu akan menitik beratkan analisanya terhadap laba bersih. Jadi laba bersihnya semakin bagus, nanti akan ada proyeksi laba bersih selanjutnya. Ya, biasa seperti itu. Dan itu pun akan teman-teman temukan ya pembahasan mengenai laporan keuangan dan dari sisi laba bersih itu di channel-channel analisa saham fundamental lainnya dari investor-investor besar yang ibaratnya value investing gitu guys ya. Mereka akan menitik beratkan terhadap saham-saham yang laporan keuangannya selalu bertumbuh. Nah, untuk
MBAP ya, kalau misal kita lihat secara year on year ini anjlok dari 163 miliar di kuartal 1 2024 hanya 68 miliar saja ya. Meskipun di kuartal 4 ini sempat merugi ya. Kuartal 4 2023 sempat merugi 46 miliar dan naik ya di kuartal 1 menjadi 68 miliar rupiah. Tapi memang biasanya perbandingan laba bersih adalah secara year on year-nya. Itu yang menjadi titik berat laba ya gitu guys saham MBAP. Meskipun kalau misal kita cek juga dari rasio keuangannya sebenarnya total liabilitas saham MBAP ini jauh lebih rendah daripada total ekuitasnya, yang berarti debt to equity ratio-nya ini masih sangat aman. Dengan gross profit margin 22,28%, NPM-nya di angka 7,47%. Lalu kita cek guys ya dividend yield di tahun 2023 lalu itu memang sangat besar ya, mencapai 34% karena harga saham MBAP juga kan sudah turun gitu guys ya. Jadi ini kan selalu diupdate. Maka dari itu ya ini adalah perbandingan terhadap harga saat ini, bukan harga saat kumdet. Kalau misalkan teman-teman mau melihat dividen yield saat kumdet, itu lihatnya di investing.com. Gitu guys ya, investing.com, lalu teman-teman ketikan kode sahamnya, lalu teman-teman lihat dari history dividennya itu akan ada muncul ya dividen yield, imbal hasil dividen yield berdasarkan harga saat kumdet seperti itu. Nah, lalu return on asset MBAP di angka 6% dengan return on equity di angka 8,6%. Nah, kalau misalkan saya melihat guys ya dari rilis keuangan kuartal 1 2024 ya, di mana revenue-nya atau pendapatannya juga turun, net income-nya juga turun dalam gitu guys ya. Nah, kalau saya sih pasti ya, kalau misalkan saya pegang MBAP pasti saya akan pindahkan ke saham yang lebih bagus lagi gitu guys ya. Kak, gimana kalau misalkan posisinya lagi minus gitu ya, posisi lagi minus, apakah masih layak untuk averaging down atau tidak? Kalau misalkan minusnya belum terlalu dalam ya, sebenarnya masih oke aja untuk averaging down. Tapi kalau misalkan teman-teman telat exit mungkin ya di tahun 2022 lalu ya, saya rasa minusnya itu sudah sangat dalam gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman cut loss gitu ya, pasti akan merealisasikan kerugian yang cukup besar juga gitu ya. Jadi silahkan teman-teman pertimbangkan dan dianalisa kembali ya. Sekali lagi disclaimer on. Oke guys, jadi untuk MBAP akan menebar dividen tunai ya sebesar 78 miliar rupiah guys ya pada dividen final 2024. Keputusan direksi telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 2 Mei 2024 guys ya. Direktur Utama Mitra Baradi Perdana Hoirudin mengatakan MBAP menyetujui untuk membagikan dividen 78 miliar rupiah sehingga setiap pemegang satu saham MBAP akan mendapatkan dividen 64 rupiah per lembar sahamnya. Namun pihaknya belum menjelaskan detail soal jadwal pembagian dividen MBAP. Jadi untuk jadwalnya belum rilis guys ya. Sedangkan tadi untuk Indika Energy sudah rilis jadwal kumdetnya dan juga tanggal pembayarannya. Sebagai gambaran, MBAP mencatatkan laba bersih 2023 berada di angka 21,69 juta US dollar ya, atau sekitar 351,3 miliar rupiah dengan kurs 16.199. Nah, ini udah berbeda lagi kursnya, guys. Turun dibandingkan tahun 2022 mencapai 179,39 juta US dollar. Selain laba bersih 2023, pendapatan konsolidasi MBAP diketahui sebesar 224,09 juta US dollar. Nilai ini juga turun dibandingkan tahun lalu yang berada di angka 449,54 juta US dollar. Jadi laba bersih MBAP ini memang kita lihat tadi juga gitu guys ya. Memang lagi tertekan gitu ya, laba bersih pendapatannya juga sama gitu ya. Jadi apakah MBAP bisa naik lagi, bisa bangkit lagi ya? Kalau misalnya kinerjanya bagus ya dan diapresiasi oleh market, pastinya MBAP ini akan naik lagi. Tapi kalau misalkan labanya terus turun, maka ya tidak akan ada apresiasi dari para investor, termasuk investor besar. Oke guys, untuk MBAP ya ini ternyata ya dalam pemberitaannya ya masih menggeber diversifikasi bisnis non batubara. Sebenarnya hal seperti ini sudah dilakukan oleh saham-saham pertambangan batubara lainnya seperti UNTR, ya lalu ada Adaro Energy juga sudah mulai mengembangkan bisnis EBT gitu guys ya. ITMG juga sama. Yang paling gencar adalah Indika Energy dan juga Harum Energy. Itu mereka sudah mulai diversifikasi, bahkan Harum juga sudah kerjasama dengan Singhan dari Cina gitu guys ya untuk diversifikasi bisnisnya di bisnis nikel, dan mereka juga cukup serius ya untuk mengembangkan pertambangan nikelnya seperti itu. Jadi untuk MBAP ya semoga saja diversifikasi yang dilakukan oleh MBAP ini bisa membuahkan hasil yang positif ya untuk perusahaan Mitra Bara Adi Perdana ini. Nah, kita akan lanjut ya melihat harga acuan batubara dulu ya.
Untuk harga acuan batu bara kemarin sempat melonjak guys ya ke 147 US dollar per ton, meskipun per hari ini turun lagi ya, ada sedikit penurunan ke 145,15 US dollar per tonnya. Nah, kita berharap harga acuan batu bara ini bisa naik lagi guys ya, mengingat ekonomi di berbagai dunia itu sebenarnya sedang growing ya, bahkan Indonesia pun ya di laporan terakhir tadi saya baca ekonomi Indonesia ini sedang tumbuh 5% gitu guys ya, growth-nya 5%-an. Jadi ini cukup bagus dan negara lain pun saya kira ekonominya juga sedang bertumbuh gitu guys ya, sedang naik lah ya, meskipun naiknya tidak terlalu tinggi juga. Ya, tapi ya semoga saja ini bisa meningkatkan konsumsi sumber daya listrik ya yang dari PLTU batubara, dan kita melihat ya meskipun banyak negara Eropa yang ibaratnya menargetkan bahwa batubara ini akan mati di tahun 2035, tapi ternyata ya Amerika Serikat sebagai sekutunya Eropa Amerika juga masih mendapatkan cuan dari ekspor batu baranya ya ke Cina, India dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka mengecam tapi mereka juga masih ekspor gitu ya. Nah, kita lanjut aja ke dividennya guys. Dividen Indika Energy ya guys ya. Tadi kita bahas sekitar 90-an ya per lembar saham. IPS-nya 354 ya per lembar saham ya, karena ada perbedaan kurs. Mungkin di sini kita rubah aja dikit guys ya DPR-nya. Tadi saya dapat DPR-nya di angka sekitar 25%, tapi nggak masalah guys ya, karena ada perbedaan kurs mungkin ya nantinya. Jadi kita samakan aja dengan yang ada di berita, yaitu Rp92 per lembar saham dengan dividen yield kisaran 6% ya pada level saat ini di 1440 gitu guys ya. Jadi ininya 92 per saham ya. Lalu yieldnya berarti di 6%. 6%-an guys. Ini kita besarin dulu ya. Nah, Rp92 per lembar saham dengan dividen yield 6% ya, di harga saat ini 1440 ya per lembar sahamnya. Lalu untuk MBAP ya dengan IPS 273 ya, full year 2023 lalu IPS-nya 273 ya. Tadi saya lihat ya informasinya bahwa MBAP akan bagi sekitar Rp64 per lembar saham guys ya. Kita cek lagi ya. Yes, Rp64 per lembar saham, tapi MBAP ini sudah bagi dividen interim ya di bulan November lalu ya, di awal November 2023 itu sebesar Rp244 sampai Rp245 per lembar saham. Nah, maka dividen full saham MBAP ya dengan DPR di atas 100%, 113%-an. Nah, maka dividen fullnya adalah 308 ya guys ya untuk tutup buku 2023. Tapi memang di sini kita melihat ya ada fenomena lagi yang terjadi ya selain di saham ITMG yang kemarin bagi dividen final yang lebih rendah dibandingkan interimnya. Ternyata juga terjadi di saham MBAP guys ya. Dividen interimnya 244, tapi dividen finalnya Rp64 per lembar saham dengan yield hanya 2% saja. Padahal kalau misalnya teman-teman dapat interimnya itu teman-teman dapat sekitar 9% ya, dengan gabungan ya antara interim dan juga final yang akan dibagikan oleh MBAP. Di level saat ini 3.550, maka teman-teman hanya dapat dividen yield kisaran 2% saja gitu guys ya untuk dividen finalnya. Maka saya rasa yang di sini kurang worth it guys ya untuk saham MBAP. 64 aja ya, kita tulis 64 ya agar supaya kita bahasnya itu hanya dividen final gitu. Ini kan dividen final ya. Yieldnya 2%. Jadi ini sangat kecil ya, tidak cocok untuk dividen investing tentunya ya, kurang menarik lah. Oke guys, jadi ya untuk dua saham yang sudah kita bahas, INDI dan MBAP, teman-teman bisa simpulkan apakah kedua saham ini masih layak untuk investasi jangka panjang, untuk di hold dan juga untuk dividen investing ya. Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Tapi untuk saya pribadi, saya agak sedikit menyoroti saham Indika Energy ya. Dengan dividen yield 6% ya, kita melihat ternyata harga sahamnya ya pada sesi satu hari ini masih diapresiasi oleh market. Harga sahamnya ada kenaikan 3,23%. Tapi yang jadi concern utama adalah di sini belum rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 dan kita akan tetap tunggu dan kita pantau guys ya untuk laporan dan juga kinerja
ya laba bersih Indi di kuartal 1 2024 nanti. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.